Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mengingat bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput kita kembali. Dan biarlah sungguh kita selalu merindukan itu. Maranatha, Tuhan datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, tema renungan kita pagi hari ini adalah hidup suci. Hidup suci. Diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, ada orang yang berpikir bahwa saya berkenan kepada Allah asalkan saya tidak melakukan sesuatu yang jahat, asalkan saya tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Namun sebenarnya itu kurang lengkap, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian. Suci di dalam hidup Kristen atau menurut kekristenan itu bukan hanya sekedar tidak melakukan sesuatu yang jahat atau tidak melakukan sesuatu yang salah. Tetapi suci di dalam kekristenan itu berarti melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu yang baik.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang disucikan oleh Allah. Karena kita tidak mungkin menjadi suci kalau tidak disucikan darah Kristus. Kita menjadi orang-orang suci dan disebut sebagai anak-anak Allah karena darah Kristus itu menyucikan kita. Dan sebagai orang-orang yang disucikan oleh Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki panggilan sebagaimana ayat yang ketiga dari pasal yang ketiga yang kita baca tadi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi hidup suci itu adalah sebuah panggilan. Hidup suci itu adalah sebuah kewajiban. Hidup suci adalah sebuah penugasan. Dan berbicara tentang hidup suci memang tidak mudah. Kita sekalian adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam dosa. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang juga sama-sama seperti kita, yang bergumul bergulat dengan dosa, dilahirkan di dalam dosa. Setiap pagi kita bangun sampai malam, kemudian kita menutup mata. Mata kita, telinga kita, dan segala indera kita menangkap berbagai dosa dan menggoda kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, yang kalau kita tidak hati-hati, sedikit terpeleset saja, kita akan jatuh di dalam dosa. Belum lagi kedagingan kita yang memang begitu kuat menginginkan hal-hal yang tidak benar. Sekian tahun kita hidup di dalam ketidakbenaran, kita menikmatinya. Setelah kita ditebus oleh Kristus, kita disucikan oleh Kristus, tidak dengan mudah kedagingan kita kemudian berubah. Nah, kita bergumul dengan kedagingan kita yang bisa membawa kita ke dalam dosa. Dan yang lebih menakutkan lagi, ada si jahat yang menggoda kita. Ada si iblis yang menggoda kita, yang menakut-nakuti kita agar kita jatuh di dalam dosa. Ditambah lagi dengan berbagai trauma kita, berbagai pengalaman kita, kesalahan kita yang terus memburu kita. Tidak mudah memang bagi kita untuk hidup suci. Tapi jangan khawatir Bapak, Ibu dan juga anak-anak sekalian. Firman Tuhan mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita diberikan kekuatan pertolongan oleh Tuhan. Dan yang lebih luar biasa, ada benih ilahi yang ditanamkan Allah di dalam diri kita. Sehingga kita mampu hidup suci. Kita mampu hidup benar. Sehingga satu kali kelak ketika Tuhan menjemput kita, menyempurnakan kita di dalam kesuciannya, kita kedapatan bersih, tiada bercela. Kita disucikan oleh Tuhan dan benih ilahi menolong kita untuk terus hidup suci. Sebab itu mari kita belajar taat, tunduk kepada firman Tuhan yang menyucikan kita, dan pimpinan roh Tuhan yang membantu kita untuk bisa hidup suci di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Hidup Kristen adalah hidup suci bersama Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup suci, hidup bersih. Bukan hanya sekedar tidak melakukan yang jahat, tetapi kami melakukan yang baik. Bukan saja kami tidak melakukan yang salah, tetapi kami melakukan yang benar. Kami percaya sepanjang hari ini Roh-Mu menuntun kami. Kami secara khusus berdoa untuk anak-anak kami yang sedang PAT. Tuhan berkati apa yang mereka pelajari, mereka bisa ingat dan mereka bisa mengerjakan soal demi soal. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan guru yang mengoreksi dan juga memberikan nilai, mempersiapkan rapor. Berkati, berikan hikmat untuk bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami percaya Roh-Mu yang kudus bersama kami sehingga kami mampu hidup kudus. Bapak, Ibu dan juga anak-anak sekalian, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati ujianmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati keseluruhan hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan memberkati.